warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita merupakan sebuah keistimewaan tersendiri bagi umat ini berkat Nabi-Nya Muhammad SAW. Yang maksud dan tujuan keberadaan mereka di antara kita adalah memperbanyak sebab musabab supaya Nabi SAW bisa memberikan seluas-luasnya syafaat kepada umatnya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, awwalu man yashrabu min hawdi yawmal qiyamah ahlul baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Yang artinya, pertama kali yang nantinya akan meminum daripada telaga Al-Kautsar pada hari kiamat nanti adalah keluargaku. Lalu siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab? Lalu siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang-orang Ajam? Sehingga dikatakan oleh para ulama, maksud tujuan mereka ada di antara kita untuk kita mencintainya. Dengan kita mencintainya terekam dalam hati para habaib itu, dan rekaman kebaikan mereka dalam hati mereka bersambung dengan memori Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Mereka pula lah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, yang sampai sekarang ini kita bisa merasakan sebagian sentuhan mukjizat yang pernah Allah turunkan kepadanya. Di antara mukjizat yang disampaikan oleh Nabi SAW atau yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW itu adalah al-ikhbar bil mughayyabat, yaitu memberitahu terkait dengan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. 1400 tahun yang lalu Nabi SAW bersabda, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Setiap kemuliaan keluarga, setiap nasab seseorang itu tidak akan berlanjut sampai hari kiamat, kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku berlanjut sampai hari kiamat. Alhamdulillah, suatu waktu kakek daripada para habaib yang berada di Yaman, atau pertama kali yang masuk di Yaman setelah mereka itu berada di Basrah, setelah berada di Madinah sebelumnya, yaitu Sayyidina Ahmad Al-Muhajirullah. Ketika beliau itu berbondong-bondong membawa anak keturunannya ke Yaman, sempat di dalam hati penduduk Yaman itu ada keraguan, apa benar mereka itu nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ketika musim haji, diperintahkanlah oleh ayahanda yaitu Sayyidina Ahmad Muhajir kepada putranya Sayyidina Ubaidillah untuk pergi bersama-sama jamaah haji Yaman melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, ketika mereka sedang bertawaf, tiba-tiba Sayyidina Ubaidillah naik ke atas Hijr Ismail. Lalu kemudian dia berteriak dan mengumumkan, adakah di antara kalian yang tahu dengan aku? Wahai ahli Basrah, wahai ahli Syam, wahai ahli Madinah, adakah di antara kalian yang tahu denganku? Maka mereka kemudian berteriak dan mengatakan, bagaimana kami tidak tahu? Engkau adalah Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu yang menyaksikan dan memberikan kesaksian sebanyak 200 orang, tertulis kesaksian nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan 200 lembar itu sampai sekarang masih ada.
Sehingga alhamdulillah semua para habaib yang ada di depan kita ini semuanya punya nasab. Dan ulun termasuk yang termasuk yang jauh dibanding Habib Zakaria, Pak Hashim. Sidin bin 38, ulun cucu ke 41. Alhamdulillah ulun Sejaf bin Hasan bin Ahmad bin Usir bin Tohir bin Ahmad bin Umar bin Hasan bin Ahmad bin Syekh bin Abdullah bin Harun bin Muhammad bin Abdullah bin Aqil bin Abu Bakar bin Ali bin Harun bin Ali bin Hasan bin Muhammad Jamulail bin Hasan bin Al-Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Faqih Mugaddam bin Ali bin Muhammad Said bin Merbat bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nabi bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita menyebutkan kakek moyang kita, semoga Allah berkah bagi kita semua. Amin. Inilah maksud kata Nabi sallallahu, nasab dan keturunanku tidak akan terputus. Sampai kapan? Sampai pada suatu waktu seperti harapan daripada kiai kita tadi, dunia semuanya akan dipenuhi dengan keadilan. Dunia akan dipenuhi dengan keislaman. Siapa yang akan membawanya? Yang akan membawanya adalah salah satu daripada zuriat Nabi yang dijuluki dengan Imam Mahdi. Dialah bagaimana kita memastikan bahwasanya dia itu adalah zuriat Nabi karena keturunan ini. Jadi tidak gampang. Anak keturunan saya 3 sudah terdaftar di sana. Kalau semua kita mau daftarkan anak keturunan kita harus bersumpah, harus ada 2 saksi dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang yang ngaku-ngaku habaib, bukan berarti Robito Alawiyah itu tidak menerimanya atau tidak percaya. Tapi ADRT yang kita miliki di Robito Alawiyah itu sangat ketat. Jadi harus ketahuan di mana kuburnya, di mana meninggalnya. Itu kita harus tahu dari kakek moyang kita, ya kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk mencintai mereka. Amin. Sehingga kita disebutkan Nabi SAW, man ahabbakum fa huwa mu'min. Yang cinta kepada kalian berarti dia seorang mukmin. Wa man abghadakum fa huwa munafiq, dan yang benci kepada kalian dia adalah seorang munafik. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan keamanan dengan kita bertinggal bersama mereka, karena mereka yang disebut oleh Nabi SAW, 2 hal di dunia tidak mungkin terpisahkan. Kalau salah satunya tidak ada, yang lainnya juga tidak ada. Apa itu? Al-Quran dan zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pergi ke surau-surau, kita pergi ke masjid-masjid, kita pergi ke musola-musola, kita buka Al-Quran masih ada tulisannya, kita cari apa yang masih ada sekitar kita. Tapi kalau sudah kita buka Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisannya, dan suatu waktu nanti akan terjadi di akhir zaman, maka di saat itulah kita cari satu habib pun tidak akan kita dapatkan, karena mereka akan meninggal dalam satu waktu. Itulah maksud Rasulullah SAW, ahlu baiti amanun di ahli ardi kan nujumi amanun di ahli sama. Faiza zahaba ahlu baiti jaa ahlul ardi minal ayati maka yu'adun. Yang artinya keluargaku ini di muka bumi ini sebagai pengaman bumi. Sebagaimana bintang bintang di atas sana sebagai pengaman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi mereka di muka bumi ini, akan terjadi kepada mereka seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala daripada tanda-tanda hari kiamat, dan kemudian terjadilah hari kiamat. Alhamdulillah banyak habaib di depan kita. Ada Habib Zakaria Pak Hashim. Beliau adalah satu letting dengan ulun waktu belajar di Madinah Munawwarah, berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim Yasimid. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Amin. Ada Habib Ibrahim Barakbah. Beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Dalwah tempat kami mengasuh sekarang ini. Ada Habib Yusuf Pagi, ada Habib Syafiq bin Yahya, ada Habib Al-Huda Harun, dan semua para habaib. Semoga kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya, dan semoga kita semuanya termasuk yang terekam dalam hati mereka sehingga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama. Suatu job dan suatu pekerjaan yang paling sulit untuk kita realisasikan dan kita raih. Untuk menjadi presiden sulit memang, tapi untuk menjadi orang alim lebih sulit lagi. Untuk menjadi saudagar kaya dan konglomerat terkaya itu sulit memang, tapi untuk menjadi orang alim lebih sulit lagi. Untuk menjadi orang yang berpengaruh
di antara kita sulit memang, tapi untuk menjadi orang alim lebih sulit lagi. Karena apa? Karena orang alim itu adalah sebuah komunitas, satu-satunya di antara 3 golongan saja yang nantinya akan diberikan Allah Ta'ala sebuah hak prioritas untuk memberikan syafaat kepada umat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'run. Pada hari itu semua orang akan berlarian. Saudara berlarian dari saudaranya, orang tua berlarian daripada anak-anaknya, suami berlarian daripada istrinya, semuanya berlarian. Bahkan banyak di antara mereka yang berbohong ketika dipanggil, hai ayah, siapa bilang aku ayahmu? Hai anak, siapa bilang aku anakmu? Semuanya berbohong. Sehingga apa? Nggak mungkin kita mencari mereka. Yang kita cari adalah yang bisa memberikan pertolongan pada hari itu. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Kata Nabi Muhammad, la yashfa' yawmal qiyamah illa salasatun. Tidak memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, anbiya, para nabi. Jumlahnya nabi 124.000 nabi yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan 313 rasul yang pernah Allah utus daripada para nabi. Tapi semuanya sudah tidak ada lagi. Tinggal Nabi Allah Isa di atas sana, tinggal Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Tapi sudah kita berjumpa dengan mereka. Ada golongan ketiga, yaitu apa? Para syuhada. Alhamdulillah, berkatnya Nabi Muhammad. Tidak ada di umat-umat yang lainnya, dia ada. Ini berkat Nabi Muhammad, berkat usaha Nabi Muhammad, berkat upaya Nabi Muhammad, berkat daripada mahabbah syafaqah Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga diupayakan bagaimana caranya umatnya sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surga. Sehingga disebutkan, disimpulkan daripada hadisnya Nabi, ada 70 sebab yang meninggal. Di dalam sebab-sebab itu maka dia akan meninggal sebagai syahid. Kalau sudah meninggal sebagai syahid, kata Nabi Muhammad, maka ruhnya itu akan diletakkan dalam tempurung seekor burung warnanya hijau. Di malam hari dia bergelantungan dengan arsy Allah, makhluk Allah yang paling indah dan yang paling agung serta paling besar. Di siang hari seperti sekarang ini masuk ke dalam surga, menikmati isi kenikmatan surga. Semua dosanya diampulkan. Ditambah lagi nanti di padang mahsyar diberikan hak prioritas untuk memberikan syafaat bagi 70 keluarganya. Orang yang mati karena melahirkan syahid, orang yang mati karena kebakaran syahid, orang yang mati karena runtuhan syahid, orang yang mati karena tenggelam syahid, orang yang mati karena taun seperti corona syahid, orang yang mati karena mencari ilmu syahid, orang yang mati di pengasingan syahid, orang yang mati karena sakit perut syahid, orang yang mati karena mendadak syahid. Makanya kadang-kadang saya doakan para pejabat itu biar meninggalnya kena jantungan. Kenapa? Biasanya matinya mendadak. Kok mati mendadak syahid? Kalau sudah syahid nggak ada dosa sama sekali, dihapuskan dosanya, bahkan dia bisa memberikan syafaat bagi 70 keluarganya. Kan enak, jadi pusing sedikit meninggal. Amin ya Rabbal. Tapi jantungan, tapi setelah umur 70 tahun lebih baru meninggalnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kan kita sulit. Mana keluarga kita yang syahid itu setelah meninggal baru kita tahu dia syahid. Tapi ada satu golongan, kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bisa duduk bersama mereka, kita bisa senangkan mereka, kita bisa titip nama di dalam hati mereka. Siapa mereka? Ulama. Oleh karenanya ulama ini adalah manusia yang paling dibenci sama setan. Saya katakan kepada kiai, kalau di pondok ini tidak ada yang ganggu kiai, dari keluarga atau tetangga atau andai tolan atau siapa, nggak ada yang ganggu, berarti lebih baik tutup saja pondoknya. Berarti apa? Berarti nggak ada bagusnya, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau semua ada yang ganggu pondok ini, dari tetangga, dari keluarga, berarti teruskan. Berarti apa? Setan tahu di sini ada baiknya, makanya diganggu. Jadi jangan pernah kita pikir bahwasanya setan itu nggak pintar. Setan itu makhluk Allah yang paling pintar sekarang masih ada. Kalau kita tahu bagaimana pengalamannya setan di dalam menjerumuskan manusia, dengarkan baik-baik. Setan itu sudah melewati sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul serta seluruh umatnya. Kita ini terakhir. Tinggal mudah-mudahnya saja kita ini. Lalu kita mentang-mentang S3, saya sudah S3 nih. Oh, saya nggak bakal ditipu oleh setan. Setan itu masalahnya S-nya udah ribuan.
sangat pintar. Oleh karenanya mau bikin pesantren susah, mau bikin sekolah umum mudah, mau bikin sekolah madin susah, mau bikin sekolah unggulan mudah. Kenapa? Setan. Siapa lagi? Pernah ada satu orang datang kepada Kiai, saya ingin tahu setan itu kayak gimana sih? Oh, pengen tahu, benar. Berarti ya, ambil cermin. Dia ambil cermin. Begitu sudah ada cermin, ini Kiai, coba kamu bercermin di situ. Sudah Kiai, kamu lihat sudah? Belum Kiai. Apa yang kamu lihat? Diriku, yaitu setan. Setan itu ada di dalam pikiran kita. Kalau di dalam pesantren susah banget. Kenapa? Mohon maaf, ini adalah tempat perjuangannya Nabi Muhammad. Silahkan lihat di sertifikatnya. Ini bukan milik Kiai, ini milik Allah dan Rasulnya Muhammad. Siapapun yang membantu berarti membantu Allah dan Nabi Muhammad. Kalau sudah membantu Allah dan Nabi Muhammad, apa janji Allah Ta'ala? Intan surullah yang surga. Kalau kalian bantu Allah, pasti Allah yang bantu kalian. Segala macam muskilah kehidupan dibantu oleh Allah Ta'ala. Segala muskilah ketika akan meninggal dibantu oleh Allah Ta'ala. Segala macam problem apapun di alam barzah, di alam dunia, alam akhirat semuanya dibantu berkat kita membantu pondok pesantren. Oleh karena beruntung yang mempunyai andil di dalam membangun pondok pesantren ini, beruntung. Kenapa? Berarti itu pasti akan mendapat balasan daripada Nabi Muhammad. Saya masih ingat, saya punya abah Kiai, saya punya abah berkata begini, paling sedikit balasannya Nabi Muhammad dengan kita mengasuh anak pesantren ini. Mohon maaf Kiai mengasuh pondok pesantren ini berapa gajinya Kiai? Silakan tanya pada Kiai semuanya, berapa gajinya? Nggak ada gaji kita, nggak ada gaji. Tapi saya punya abah bilang paling sedikit para Kiai, para ustadz, para dai dengan dia itu mengayomi umatnya Nabi SAW, terutama di dalam mendekatkan diri supaya mereka ingat pada Allah dan Rasulnya. Itu paling sedikit balasannya Nabi Muhammad, karena himung telah memperhatikan umatnya Nabi Muhammad ketika meninggal dunia. Nabi hadir untuk menjemput rohnya. Saya punya apa berkata, orang-orang seperti kita nih, nanti kalau meninggal dunia, pertama kali itu awal kebahagiaan kita akan rasakan. Sekarang kita lihat bagaimana beliau sampai merayu-rayu, malu kita seakan-akan. Siapa yang merayu tadi? Dananya di mana? Nggak tahu, masih ngawang-ngawang dan sebagainya, kata beliau. Harusnya kita malu, harusnya kita gunakan kesempatan kita. Jabatan dengan jabatannya, yang punya uang dengan uangnya, kesempatan, ayo investasikan keluarga kita yang selalu kita persiapkan segala sesuatu untuk mereka. Belum tentu mereka ingat pada kita, tapi jariah kita itu akan mengingat pada kita. Alhamdulillah Kiai, senang belum bisa berjumpa dengan Pian, karena kita seberangkatan termasuk para pejuang-pejuang. Dan Alhamdulillah Kiai, kalau Pian cuma bikin masjid di Pondok Jalwa sekarang ada 4 bangunan. Salah satu bangunan yang sedang kita bangun adalah bangunan untuk jamiah kita sebesar 9 lantai. Alhamdulillah sekarang sudah 3 lantai. Dan Alhamdulillah dari mulai lantai pertama, meletakkan batu pertama, tidak ada anggaran. Jangan pun masih ngawang-ngawang. Beliau ada ngawang-ngawang, kita anggaran nggak ada. Tapi Alhamdulillah, saya punya abah bilang, kalau orang bikin pesantren modalnya cuma 2. Yang pertama niat yang baik, yang kedua adalah usaha. Sementara finansial Allah yang menentukan. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, dia yang beruntung. Oleh karenanya, mohon maaf, kami itu di Jalwa ini besar, santrinya lebih sedikit daripada satu Darul Ilmi, jumlahnya 15.000 orang, santri sampai santriwati semuanya. Alhamdulillah, dari mulai MI sampai pasca sarjana kami punya. Alhamdulillah, kami adalah pondok kedua dari 3 pondok saja di Indonesia yang ada program doktornya. Alhamdulillah. Jadi kami, kalau ada yang mau bantu Pak Kiai, ada bantu usaha tanah, mau ngasihkan tanah, kami akan begini untuk menguji. Jangan sampai nanti ke depan nanti ada intervensi dia. Kalau sudah intervensi, nggak ikhlaskan Allah, percuma, lebih baik bangun mall saja. Kenapa? Kalau sudah nggak ikhlas, nggak ada pahalanya. Kami katakan kepada mereka, benar, kamu mau hibahkan tanah ini untuk pondok pesantren, lihat, yang untuk kamu, yang capek kita. Tapi Alhamdulillah kita juga ikut sama-sama mendapatkan pahalanya. Baik, kami terima, tapi dengan syarat. Syaratnya apa, Pak Habib? Syaratnya dari mulai kamu kasih tanah ini sampai kapanpun nggak pernah menginjakkan tanah di tempat ini. Alhamdulillah Pak Kiai. Siap
Siap, sampai sekarang nggak pernah datang pondok lagi. Subhanallah, kemarin masih ngasih tanah lagi. Beb, kami ada tanah, tapi bukan di sekitar pondok, Beb. Tanah di tempat lain. Silakan untuk jual, nanti hasilnya untuk pondok. Dari saking takutnya sampai menggagalkan amal kebaikannya luar biasa. Nah, ini cuma sebuah tes saja. Bagaimana kita itu betul-betul melaksanakan semuanya karena Allah, baru kita akan mendapatkan pahalanya dan jariahnya kelak. Semoga yang bantu menerangkan semuanya termasuk mendapatkan jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Mudirul Ma'had Yai Imran Mahmud, semoga beliau banyak umur sehat walafiat. Amin. Dan semua para guru, para kiai, para asatidzah yang hadir yang memaksa tidak sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita cintai dan kita doakan para pejabat yang kalau seumpama Nabi SAW tidak cinta kepada mereka, Nabi tidak akan peduli kepada mereka. Tapi subhanallah, Nabi sendiri adalah pejabat. Nabi sendiri tidak pernah luput perhatian daripada mereka. Kenapa? Semua yang memperhatikan umat Nabi Muhammad, semuanya diperhatikan Nabi Muhammad, termasuk para pejabat. Kata Nabi Muhammad, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-harinya para pejabat itu sama seperti beribadah selama 60 tahun namanya, kalau mereka itu adil dan amanah. 60 tahun ibadah. Sehingga kadang-kadang saya mikir-mikir juga, kadang-kadang saya bergayaan lah sama teman-teman anggota DPR dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita pikirkan, kalau kita melihat, kalau kita cermati hadis Nabi, ya gak rugi juga ketika waktu kampanye itu melakukan uang miliaran itu. Kenapa? Kalau jadi, alhamdulillah. Cukup kita itu adil amat, insya Allah setiap hari 60 tahun ibadah kali berapa? 5 tahun. Banyak. Kalau nggak jadi, lebih untung lagi. Kalau niat itu baik, ingin mengayomi Rasulullah, yang kemarin yang kampanye gagal itu, alhamdulillah dari mulai menjabat yang sekarang jadi sampai selesai dapat pahala juga. Itulah nikmatnya. Kalau kita itu menjadi umat dari Muhammad yang tahu, bukannya nggak tahu. Yang niat bukannya nggak niat. Yang nggak niat siapa? Yang nggak niat yang nggak tahu. Yang nggak tahu siapa? Yang nggak tahu yang jauh daripada ulama. Alhamdulillah, semoga hal ini adalah suatu tokoh yang baik. Pejabatnya dekat sama ulama, diundang ulama mau datang. Insya Allah kita bukan cuma berkumpul di tempat ini, tapi insya Allah kita akan berkumpul di sini dan juga di alam barzah bersama Nabi Muhammad dan di alam mahsyar insya Allah bersama Nabi Muhammad. Khususnya Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wali dan juga Bapak Ketua DPRD serta anggota DPRD dan semua para pejabat yang hadir, kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, amin, sehat badan, dimudahkan segala urusan, ditambah semangat mengayomi masyarakat, dan semoga apa yang mereka upayakan selama ini akan menghasilkan pahala yang banyak di doa Allah dan cinta kasih Nabi Muhammad SAW untuk mereka semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, senang kiranya kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Imran, bahwasanya ada 3 harapan daripada pelaksanaan Isra Mi'raj ini. Tapi yang lebih menggelitik hati saya yang ketiga tadi itu lucu, aneh tapi nyata. Memang aneh betul. Tapi kalau semua orang tahu sebabnya, sebagaimana sahabat di sini dikatakan oleh dalam qaidah, idza urifas sabab batalal ajab. Kalau kita sudah tahu sebabnya, maka tidak ada lagi keheranan. Kadang-kadang kalau dipikir aneh juga ya, orang muslim tapi benci sama keislamannya, benci kepada sesama muslimnya, aneh. Tapi kalau tahu sebabnya kita nggak aneh. Kenapa? Karena sebabnya itu sudah jelas. Sebabnya Pak, siapa lagi kalau bukan karena setan itu yang kurang ajar. Ini setan itu yang luar biasa dikatakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW didatangi pertama kali oleh iblis, datang iblis kepada Nabi Muhammad. Kemudian iblis itu berkata begini, ya Muhammad, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Nabi dikatakan demikian, Nabi tidak langsung respon. Dia seorang yang cerdas, cerdik, cermat. Tanya dulu pada gurunya, Jibril, kenapa dia itu mengatakan demikian? Iblis tiba-tiba datang kepada aku dan dia mengatakan demikian. Ya Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun dan rasul pun yang didatangi oleh iblis kecuali dengan maksud dan tujuan menjerumuskan ke dalam dosa dan kesalahan. Kecuali engkau. Sekarang dia itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk datang untuk mendengarkan setiap
pertanyaanmu dan wajib menjawab dengan jujur. Kalau tidak, maka Allah akan mencabut semua janjinya kepada iblis. Makanya dia datang kepada kamu dan mengatakan, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, memulai pertanyaannya. Pertama kali yang ditanya oleh Nabi Muhammad di dalam diskusi tersebut dengan iblis, apa kata Nabi Muhammad? Siapakah manusia yang kau benci? Maka dijawab oleh iblis, yang paling aku benci adalah engkau dan semua keturunanmu dan semua mereka yang mau perjuangkan agamamu, dia adalah orang yang kau benci. Sehingga jangan heran kalau seumpama sekarang ulama misalnya dicaci maki, dikejar-kejar dan sebagainya. Nah, jangan salahkan kenapa? Karena di sini masih ada setan. Kalau sudah ada setan, aman di dunia ini, Pak. Masalahnya selama kita belum mendapatkan kiamat, belum akan selesai setannya. Ada juga yang mengatakan, kita tunggu Ramadan aja, Bib, ya. Nanti baru kita itu bergayaan lah, begini dan sebagainya. Jangan. Kenapa kok tunggu Ramadan? Sekarang kita berbuat baik. Karena Ramadan kan nanti setannya diikat. Yang diikat itu setan-setan kecil. Kalau setan-setan besar itu tidak diikat, masih lepas saja. Oleh karena mohon maaf, ada satu sebab yang kiranya banyak kaum muslimin terabaikan, sehingga mereka tidak sadar diri bahwasanya ini loh sebabnya. Dan subhanallah, tidak ada seorang pun di antara orang tua kita sudah memberikan wanti-wantian akan hal ini. Tapi kita hunah, tapi kita mengabaikan. Semua unsur, semua elemen masyarakat sudah mengabaikan ini. Padahal ini ada di dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang menjadi sebuah permasalahan di dunia ini, baik permasalahan yang kecil dalam keluarga maupun yang kompleks dalam sebuah masyarakat, kecuali pasti sudah ada sebutannya di dalam Al-Quran. Termasuk di antara sebab kenapa sekarang seperti ini. Aneh, orang Islam menjelekkan Islamnya sendiri. Orang Islam tapi berusaha untuk menggeruskan Islamnya sendiri. Kenapa? Karena ini sebabnya. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat di mana ayat itu dari sisi pintarnya setan itu untuk menjerumuskan manusia itu memerlukan untuk membuat diklat setiap hari kepada orang-orangnya. Gimana cara menjerumuskan pejabat? Begini. Gimana cara menjerumuskan ulama? Begini. Gimana cara menjerumuskan para santri? Begini. Gimana cara menjerumuskan para mubinian? Begini. Semuanya dibahas. Kalau kita melihat universitas yang paling hebat di Indonesia, selevel UI, itu paling banter satu bulan itu bikin seminar 50 kali. Tapi setan setiap hari bikin diklat. Bahkan Imam Hasan Basri pernah ditanya, guru, kalau seumpama kita tidur, kita gulingan, apakah setan juga ikut guling? Apa jawabannya? Kalau seumpama ketika kita tidur, setan ikut tidur, malas tarohna, kami pasti istirahat. Waktu tidur pun setan itu tidak tidur, masih sibuk bagaimana cara mengganggunya lewat mimpinya dan sebagainya. Itu yang dilakukan setan. Oleh karena itu, setan itu berpesan, hei kawan-kawan itu, hai bawahanku, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, jangan sampai kaum muslimin tahu. Kalau kaum muslimin membacanya, usahakan mereka itu tidak sadar apa artinya, enggak apa maksudnya. Ini yang menjadi sebab sekarang ini kenapa kaum muslimin begitu banyak kata Nabi Muhammad, tapi mereka itu seperti buih di lautan. Dan ini yang diambil celah oleh setan. Ini loh pintunya untuk jerumus ke manusia. Ini caranya. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Sampaikan kepada semuanya, sampai kepada keluarga, sampai kepada tetangga, sampai kepada semuanya. Kenapa? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mau bersapa kepada Nabi Muhammad. Kita umat yang paling pendek postur tubuhnya, kita menjadi umat yang paling pendek umurnya, kita menjadi umat yang paling sedikit amalnya. Tapi kita berkatnya Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang terbaik. Mau bahas apa boleh Muhammad? Paling tidak sampaikan cita-cita Nabi Muhammad, sampaikan tuntutan Nabi Muhammad, sampaikan permintaan Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Tidak ada seorang tidak kita yang tidak pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, Nabi Muhammad tidak pernah minta uang, tapi Nabi Muhammad minta satu hal. Apa itu? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun hanya satu ayat. Apa yang kalian dapatkan daripada guru-guru kalian, begitu telepon ke orang tuanya, masukkan sedikit demi sedikit terus masukkan. Nah itu yang masukkan Nabi SAW. Kenapa? Ini yang bisa menutup celah bagi setan untuk menjerumuskan kita. Oleh karena dengarkan baik-baik apa itu ayatnya. Sering mungkin kita dengar, tapi kita nggak paham maksudnya.
Allah selalu berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Kalau kalian sudah lupa kepada Allah, Allah yang maha segala-galanya akan lupakan semua kesempatan yang Allah berikan kepada kalian, dilupakan semuanya. Ini yang terjadi sekarang. Kita punya ilmu, tidak menggunakan ilmunya. Kita diberikan harta, tidak digunakan hartanya. Kita diberi jabatan, tidak digunakan jabatannya. Kita diberikan istri, tapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan dalam istrinya. Kita punya semua anugerah Allah Ta'ala, tapi kita tidak ikut menikmatinya. Kenapa? Karena kita lupa kepada Allah. Intinya hidup ini adalah jangan pernah lupa kepada Allah. Ingat kan? Dulu manusia tidak ada. Dulu jin tidak ada. Dulu malaikat tidak ada. Dulu alam semesta tidak ada. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kuntu kanzan mahfiyan. Dulu aku adalah zat yang sangat berharga tapi tidak ada yang tahu. Fa khalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan sebuah makhluk. Untuk apa? Supaya mereka tahu aku. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia, kami tidak ciptakan jin kecuali hanya untuk beribadah. Apa artinya ibadah? Disebutkan dalam tafsir, liya'rifuni, supaya mereka tahu aku. Maksudnya pada kita sholat supaya kita tahu Allah. Maksud kita berpuasa supaya kita tahu Allah. Maksud kita bersedekah supaya kita tahu Allah. Supaya ingat Allah. Yang terjadi apa kalau kita tidak ingat Allah? Yang terjadi kalau kita tidak ingat kepada Allah, akhirnya Allah terpaksa mengingatkan kita. Mohon maaf, saya mau bertanya, kapan kita ingat Allah? Ayo coba, kapan kita ingat Allah? Waktu kita pengantinan ingat Allah? Tidak. Waktu kita makanan, apalagi gulingan, nggak ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Banjir kemarin itu, baru ingat Allah. Bencana, baru ingat Allah. Ada kematian, baru ingat Allah. Kenapa? Harus diingatkan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena masalahnya Allah Ta'ala begitu cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kemudian Allah menurunkan ayat yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah ardu wahidah min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Masalahnya karena Nabi Muhammad sudah bersumpah, aku tidak ridho satu pun daripada umatku berada di neraka. Kalau banyak dosanya harus diampuni. Itu masalahnya. Sehingga apa? Kalau sudah seorang itu banyak dosanya, hanya dikasih cobaan. Diampunkan dosanya itu dengan cobaan, dengan ujian, dengan masalah, dengan problematika. Nah, jadi kalau kita mau tidak diingatkan Allah Ta'ala, ingat Allah. Caranya bagaimana ingat Allah? Ya sholat lima waktu, itu standar. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus sholata li dzikri, dan laksanakan sholat untuk apa? Supaya ingat aku. Subuh ingat Allah, duhur ingat Allah, maghrib ingat Allah, asar ingat Allah, isya ingat Allah. Insya Allah semuanya urusan kita dimudahkan. Tapi kalau sudah tidak ingat Allah, maaf, yang punya kesempatan dan yang diberikan kesempatan, punya harta benda, punya jabatan, semuanya itu siapa yang berikan? Allah. Tapi kenapa banyak orang sekarang uangnya banyak tapi nggak bisa bikin masjid sendiri? Uangnya banyak nggak bisa membantu pesantren. Uangnya banyak melimpah tapi lupa padahal di sebelahnya itu ada pesantren, nggak mau dibantu. Kenapa? Karena Allah melupakan. Sehingga Pak, dia itu jadi orang kaya, tapi kayanya itu sebagai pembantunya rumah, sebagai pembantunya keluarga. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kami talibin wali sedakil. Berapa banyak orang yang mencari harta, tapi dia itu tidak mencari harta untuk dirinya sehingga dia menikmatinya, tapi dia mencari harta untuk orang lain. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abqait wa ma siwa dzalika fadahibun aw tariqu linnas. Berapa banyak orang mengatakan ini rumahku, ini tanahku, ini tokoku, ini sertifikatnya. Yang mana rumahmu, kata Nabi Muhammad? Kecuali yang kau makan sampai habis, kecuali yang kau pakai sampai usang, kecuali yang kamu sedekahkan dan itu kekal selamanya di sisi Allah disimpan.
Selain itu kata Muhammad, ibun akan hilang, sirna, dicuri orang, ditipu orang, kena api dan sebagainya. Auta dikulinas atau ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan oleh Muhammad ditinggalkan untuk keluarga, ditinggalkan untuk ahli waris, ditinggalkan untuk anak istrinya, enggak. Ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Itulah keadaan sekarang. Begitu meninggal dunia habis. Saya ini seringkali membagikan harta waris, bahkan saya punya kitab panduan dalam pembagian harta waris. Bagaimana Anda membagi harta waris dengan benar? Alhamdulillah, ratusan kali, bahkan mungkin sudah hampir mendekati ribuan kali saya membagikan warisan. Setiap warisan itu saya berikan, saya bagikan, saya selalu menasihati mereka. Saya katakan kepada mereka, saudara-saudaraku semuanya, ini kan pemberian daripada Allah untuk kalian melalui ayah kalian. Kalian kan gak perlu bekerja dapat uang ini, gak perlu minta dapat uang ini, gak perlu usaha apa-apa upaya langsung dapat uang ini. Semuanya berkat ayah kamu yang sudah meninggal itu. Kira-kira mau gak balas kebaikan ayahmu? Oh mau. Alhamdulillah, saya pikir sudah alhamdulillah ini berhasil. Ini kalau seumpama ini kan rezeki numpak nih, nggak diusahakan, nggak diupain, nggak diperkirakan ini kan, tiba-tiba saat kamu dapat ini. Kalau seumpama kamu mau memberikan, tidak, sepertiganya kita bikin pesantren atau sepertiganya kita bikin musola. Jangan jawab sekarang, saya mau keluar dulu, musyawarahkan ya, saya keluar, musyawarah. 10 menit saya datang. Gimana jawabnya? Bib, 30% itu banyak, Bib. Oh, banyak. Padahal memang uang yang saya bagikan itu berapa? 21 miliar. 21 miliar, bukan 21 ember, miliar. Subhanallah. Ya udah kalau begitu, itu terserah kalian, karena ini adalah hak kalian. Itulah nasibnya manusia. Kasihan kata Muhammad, kalau nggak digunakan waktu dia hidup, begitu dia meninggal, mau meninggal masih ada kesempatan. 1/3, 2/3-nya bukan milik dia, nggak boleh. Saya mau meninggal, saya sudah menyesal, saya berikan semua harta saya kepada orang saya, nggak sah. Yang sah cuma 1/3. Alangkah ruginya orang kalau semua dia meninggal sama sekali, nggak ada pesantren, nggak ada masjid, nggak ada apa-apa. Untuk apa? Ini yang bikin kita itu paling sulit ibadah itu apa? Itu setan yang bikin kita paling sulitnya ibadah. Apa paling sulitnya ibadah untuk kita lakukan? Puasa mudah, banyak orang puasa dahar juga banyak, Senin Kamis juga banyak. Nggak mudah itu setannya cuma satu itu. Sholat mudah, setannya cuma satu. Haji umroh satu setannya. Tapi ada satu ibadah yang paling sulit. Apa itu? Sedekah. Sedekah itu nggak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali sampai melewati 70 setan. Bahkan Imam Ali Al-Habsyi yang mengarang kitab Simtul Durar itu dia bercerita tentang keutamaan sedekah, faedahnya sedekah. Jaga umurnya, disehatkan badannya, anak-anak keturunannya semoga bisa meneruskan perjuangan beliau ini, dan semoga pondok ini menjadi jariah baginya dan kedua orang tuanya dan guru-gurunya semuanya, dan semoga menjadi jariah bagi kita semuanya juga insya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal dunia kecuali sudah dipastikan insya Allah kita punya jariah semuanya. Walaupun kita meninggal dunia, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, istri kita, apalagi semuanya tidak peduli pada kita, tapi kita tidak khawatir. Kenapa? Kita punya jariah. Semoga kita termasuk semacam itu. Ya Allah, berikan kami jariah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, jadikanlah mereka yang membantu pondok ini ya Allah termasuk yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW, membanggakan Nabi Muhammad. Berkati hartanya ya Allah, berkati hartanya ya Allah, berkati hartanya para donatur itu ya Allah. Ya Allah, panjangkan usianya mereka yang bantu pondok pesantren ini ya Allah, dan setiap pondok pesantren dimanapun ya Allah. Panjangkan umurnya mereka, bahagiakan mereka di dunia bahagia, di alam barzahnya bahagia, di alam akhirnya bahagia, di alam asyar nanti karena sudah pernah membahagiakan Nabi Muhammad, membangun rumahnya Nabi Muhammad di pesantren. Ya Allah, jadikanlah mereka termasuk yang sejalan dan berdampingan dengan Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar ya Allah. Melewati catatan amal bersama Nabi Muhammad, melewati hisabnya dengan Nabi Muhammad, melewati mizannya dengan Nabi Muhammad, melewati siratnya bersama Nabi Muhammad, dan akhirnya bertetangga dengan Nabi Muhammad. Itulah keutamaan dan keberuntungan yang paling utama ya Allah. Jadikanlah kami termasuk semacam itu ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini tidak ada lain, tidak bukan ya Allah. Tujuan kami ingin menghormat mereka yang menyambung lidah Nabi Muhammad SAW, ingin merayakan hari kelahiran, hari kebanggaan daripada kasih Muhammad SAW. Ya Allah, berkat niat kami yang baik ini ya Allah, jadikanlah sebab untuk Engkau meridhai kami semuanya ya Allah. Engkau meridhai kami semuanya ya Allah. Jangan biarkan